Oke, untuk memulai paid traffic, kebanyakan orang-orang itu ketakutan. Gue nggak punya budget lebih nih, gue ibaratnya bukan orang kaya nih. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan konsep namanya snowball effect, ya kan? Jadi konsep ini, teman-teman ketika memulai sebuah bisnis, jangan teman-teman mentang-mentang punya banyak duit, langsung gelontorin budget gede. Konsepnya nggak seperti itu. Kenapa? Karena iklan ini harus berbanding dengan omset atau profit yang akan kita raih. Ya. Jadi kalau ada profit masuk baru kita tambahkan. Karena saya selalu menganjurkan bahwa untuk memulai sebuah paid traffic, itu start dengan budget sekecil mungkin. Mungkin kalau orang-orang lihat, oh gila spend company kita gede, itu semua dari kecil dulu. Dari 100.000 per hari, 500.000 per hari, sampai begitu profitnya naik kita gulung, dan kita gulung. Kayak gitu, jadi seperti bola salju, snowball effect. Nah, kayak gitu. Jadi contohnya itu waktu saya menjalankan sebuah online store dengan Vito, salah satu founder dari Mengantar, saya itu mulai dari budget 400.000. Begitu ada profit, kita naikkan lagi. Jadi 500, jadi 600, sampai di angka waktu itu tertinggi kalau nggak salah sekitar 5 atau 7 juta gitu per day. Kayak gitu. Jadi kita tidak mengganggu duit tabungan, tapi dari profit yang kita dapatkan kita gulung terus. Itu enaknya kalau kita bermain paid traffic, ada seninya di sana. Nah, ini adalah gambaran dari traffic yang saya bawa melalui Facebook di salah satu brand yang saya pegang, di mana kalau misalkan kita menggunakan paid traffic, ya enaknya itu adalah kita bisa menjangkau audiens yang belum kita jangkau. Teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah menjangkau 183 juta orang, yang artinya hampir seluruh orang social media, terutama yang media Facebook sudah kita jangkau. Dan saya membawa 138 juta klik atau visitor atau pengunjung ke bisnis saya. Nah, kalau misalkan teman-teman bermain punya bisnis tapi tidak bisa membawa pengunjung, ya pasti kan bisa sepi. Nah, itulah kalau saya lebih suka dengan paid traffic. Karena apa? Karena lebih mempercepat bisnis kita. Jadi bisnis kita itu lebih mendatangkan lebih banyak pengunjung dan sesuai dengan budget yang kita keluarkan. Dan kalau teman-teman lihat di sini itu, ini semua saya mulai dari modalnya itu sekitar 100.000 atau 200.000 per hari. Nah, nanti habis ini teman-teman belajar juga nih tentang manajemen keuangan, manajemen cash flow. Di mana kalau di company kita selalu ada laba ditahan. Laba ditahannya itu buat apa? Buat percepatan bisnis dan juga nanti buat scaling juga. Dan nanti kalau misalnya ada biaya-biaya yang mungkin bisnisnya lagi ngedrop atau segala macam, kita masih ada cash yang kuat. Jadi penting dalam sebuah bisnis juga teman-teman memegang cash yang kuat. Oke. Dan selalu ketika memulai bisnis usahakan start small. Kecil dulu, begitu sudah mulai berkembang bisnisnya baru teman-teman bisa scaling tanpa harus mengganggu duit tabungan pribadi. Kayak gitu. Oke, study case semua orang bisa melakukan ini. Ya, jadi saya akan coba menjelaskan study case, gimana caranya saya beriklan dari modal ratusan ribu hingga bisa ratusan juta per bulan, bahkan miliaran per bulan. Ini sebenarnya teman-teman harus paham dulu konsepnya, konsep bagaimana caranya menggulung uang, ya. Dan sini saya coba jelaskan dari dropship dulu ya, karena ini sebenarnya kalau misalkan saya dikasih waktu agak lebih, saya bisa jelasin lebih detail lagi sih. Cuma saya akan jelaskan secara singkat karena memang waktunya sangat terbatas banget. Jadi saya pernah menjalankan sebuah dropship, saya ngambil barang dari marketplace, lalu saya jual via Facebook. Itu saya start dengan modal 100.000, ya kan? 100.000, saya diamkan itu, jadi selama 3 hari itu 300.000. Nah di 300.000 ini saya margin produk yang saya pasarkan itu 100.000. Jadi artinya setiap kali ada penjualan saya untung 100.000. Nah dari 300.000 ini yang saya spend 3 hari, saya untung 200.000. Ya, oke untung 200.000 nih. Nah jadi dari 200.000 ini saya diamin dulu nih. Begitu untung lagi jadi 400.000, yang tadinya iklannya 100.000 per hari, saya naikkan jadi 200.
Nah, begitu iklan dinaikkan, ada terjadi dua kemungkinan. Yang pertama itu kita nggak ngomong soal BEP pasti ya, tapi kita ngomong yang profit tipis atau minus tipis. Artinya kalau minus tipis kita sudah on the right track, kita sudah di jalur yang benar. Kenapa kok minus tipis sudah di jalur yang benar nih? Kita ngomongin soal profit ya. Karena kalau misalkan minus tipis, biasanya di Indonesia orang-orang itu transfernya atau membelinya itu di 3 hari kemudian, 2 sampai 3 hari kemudian. Itu average kalau teman-teman main di suatu niche tertentu atau kategori tertentu, ya kan? Begitu dia sudah masuk 2 hari dan itu profit, naikin lagi budgetnya 200.000 misalkan. Yang tadinya 200.000 naikin lagi jadi 400.000 per hari. Begitu masuk kita budget ke 400.000 per hari, kembali lagi nih, kita akan dihadapkan dengan kondisi di mana kalau kita nggak profit tipis ya minus tipis, kayak gitu. Nah, biasanya ketika orang-orang yang awal main di paid traffic atau bermain di iklan itu biasanya suka panik. Wah, ini gua naikin budget kok malah minus ya, nggak profit ya. Karena apa? Karena Indonesia behavior memang unik. Yang pertama behavior Indonesia kan social commerce. Social commerce itu kebanyakan orang pengen chat dulu. Ya kan? Yang kedua itu mereka perlu di follow up. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya punya CS ataupun teman jadi CS sendiri, jangan lupa untuk memfollow up customernya. Follow up customer terus, pastikan mereka membeli atau tidak. Selama mereka belum memutuskan untuk membeli, artinya kita bisa follow up terus. Karena apa? Karena mereka sudah rela menyerahkan database-nya ke kita. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke scaling tadi itu, begitu teman-teman sudah profit, misalkan dari budget 400.000, oh ternyata profit bersihnya itu 500.000. Nah dari 500.000 ini kita ambil 200.000 aja, budget kita naik jadi 600.000. Jadi lama-lama itu teman-teman iklannya itu makin grow, makin besar. Itu nggak mengganggu di tabungan. Nah ini kalau main dropship, yang teman-teman harus pastikan dulu di awal, saya lupa tadi menyebutkan, bahwa teman-teman harus mempunyai produk yang winning dulu. Nah gimana cara mempunyai produk yang winning? Produk winning adalah produk yang harus dites dulu, split testing dulu. Jadi kalau dalam paid traffic itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah split testing, kita testing produknya dulu. Terus yang kedua kita lakukan optimisasi. Lalu yang ketiga kita akan scaling. Jadi produk-produk yang kita testing, yang itu yang nggak winning, itu bisa tertutup semua cost-nya oleh produk yang winning. Jadi enaknya kalau main paid traffic itu seperti itu. Begitu kita ketemu produk yang winning, ya kita bisa teruskan. Bisa kita scaling dan itu bisa mengcover cost yang kita pakai untuk split testing. Oke. Nah, kembali lagi ke scaling tadi itu, kita budget yang dari kecil di 100.000 itu kita grow lama-lama. Nah, kembali lagi nih ke bahasan yang di awal, di slide yang awal-awal, angka cukup teman-teman itu berapa? Oh, angka cukup gue ternyata kalau hidup di Surabaya misalkan, kayaknya 4 juta cukup. Artinya kita ambil 4 jutanya, ya kan? Kita ambil 4 jutanya, sisanya kita pakai untuk membesarkan bisnis kita. Kebanyakan orang itu, gue dapat jackpot nih, dapat jackpot duit, langsung dipakai buat beli handphone lah, beli mobil lah, segala macam lah. Kalau kita lebih baik kita tunda dulu. Kalau saya tuh menganut prinsip menunda kesenangan. Jadi kalau bisa bisnis saya stabil dulu. Ya kan, saya punya beberapa lini bisnis stabil dulu, baru saya self reward lah. Kayak misalkan saya aja baru punya rumah itu tahun 2020. Artinya butuh waktu panjang banget untuk mempunyai rumah pribadi ya. Bukan berarti nggak mampu atau nggak punya uang, tapi lebih baik uang saya pakai untuk bisnis dulu. Nggak apa-apa ngontrak, toh nggak ada masalah. Yang paling ya bermasalahnya dengan gengsi aja sih sebenarnya sih. Kalau saya kan orang nggak gengsian. Jadi yang saya lakukan adalah pertama itu adalah menunda kesenangan, yang kedua adalah hidup semurah mungkin. Artinya yang nggak saya butuh ya nggak saya beli. Kalau misalkan ada barang yang saya beli, saya pastikan bahwa tabungan saya itu 10 kali lipat dari barang yang saya beli. Seperti itu, atau mungkin berapa kali lipat dari barang yang saya beli. Artinya kita tidak besar pasak daripada tiang. Nah, itu kalau study case teman-teman bermain di dropship. Lalu gimana soal brand? Soal brand sama aja, nggak jauh beda soal dropship. Ketika teman-teman mempunyai sebuah brand atau ingin membangun sebuah brand dan ingin menggunakan konsep paid traffic, ini juga sama konsepnya. Teman-teman fokusnya itu budgetnya sama seperti tadi, digulung-gulung terus, cuman yang membedakan adalah
teman-teman fokusnya itu bukan di produknya, tapi lebih ke kontennya sebenarnya. Konten apa yang kira-kira cocok untuk si produk ini, atau suit untuk si produk ini, suitable lah untuk si produk ini kan. Jadi karena setiap brand atau setiap produk itu dia punya DNA produknya itu masing-masing. Maksudnya DNA produk kayak gimana? Oh ternyata konten yang customer suka atau audiens yang suka itu ya seperti ini. Artinya konten seperti itu yang akan kita terus buat, atau kita terus generate. Seperti itu. Nah, kalau misalkan konten itu sejenuh, teman-teman lakukan split testing lagi. Bedanya kok tadi kan di awal dropship kita split testing di masalah produk. Kalau di brand, teman-teman split testingnya itu di konten. Kira-kira kalau konten ini jenuh, kita bermain di area konten mana lagi nih, yang kira-kira customer itu merasa produk ini nge-refresh lagi. Nah, untuk sebab itu kalau misalkan teman-teman membangun sebuah brand, itu paling penting itu membangun sebuah tim konten. Kalau misalkan teman-teman memang belum ada budget untuk membangun tim konten, sekarang ada banyak banget agensi yang menyediakan konten-konten yang berkualitas. Kayak gitu. Oke, ini adalah penutup ya. Peluang itu ada di mana-mana termasuk di era pandemik. Dan salah satu pergeseran yang saya rasakan di era pandemik itu adalah sekarang masyarakat mulai aware dengan dunia online. Orang tadinya konvensional sekarang sudah merambah ke online. Yang tadinya nggak mau main online sekarang sudah main di online. Nah, sebagai study case, saya punya salah satu brand itu yang sempat viral di tahun 2020 itu gara-gara pandemik. Kita bahkan di era pandemik kita growth-nya tuh gila-gilaan, naiknya tuh gila-gilaan. Kenapa? Jadi waktu, masih ingat banget nih sebelum ditutup ya, masih ingat banget. Waktu awal kita launching brand ini tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober. Kita launching brand ini di bulan Oktober tahun 2019. Lalu di awal tahun kita udah mulai naik tuh. Ternyata ada warning dari pemerintah, ada peringatan bahwa akan ada pandemik di bulan Maret. Nah, padahal saat itu bisnis kita begitu launching kita lagi growth banget, lagi bagus banget. Nah, di situ ada perdebatan antara saya dengan partner saya yang kebetulan orang finance. Orang finance saya ngomong, bro, tolong iklannya budgetnya dikecilin. Kenapa? Karena sekarang pada lockdown nih, orang-orang nggak pada belanja nih, pada sepi nih. Orang-orang kayaknya nggak ada duit nih segala macam nih. Jadi asumsinya tidak beralasan. Pada waktu saya pikir nggak beralasan. Yang akhirnya saya lakukan, saya ngomong ke partner saya bilang gini, bro, kalau misalkan memang ada penurunan dalam waktu 2 minggu, saya akan kecilkan budget iklannya. Kenapa? Karena tidak ada data yang mendukung itu. Cuma sebatas asumsi. Kebanyakan kita berbisnis juga kan sebatas asumsi, ya kan? Kita mau jalan bisnis, kayak bisnis itu nggak laku deh. Oh ini kayak nggak laku deh, asumsi. Jadi yang kita lakukan adalah harus ada data yang jelas terlebih dahulu. Kalau misalnya ada data yang jelas, kita bisa bergeraknya tuh lebih enak. Akhirnya partner ngomong, yaudah deh bro, jalanin aja dulu. Kalau misalkan nanti ada penurunan segala macam, gue kabarin. Oke, gue jalanin aja bro ya. Pas jalan iklan ternyata pada waktu pandemik, advertiser atau banyak perusahaan mengerem budget iklannya, budget marketingnya. Jadi iklan kita naik kenceng banget. Kayak nyepam kayak di YouTube, di Google, di Facebook, di Instagram, itu kayak nyepam. Kenapa? Karena tidak banyak orang beriklan saat itu. Artinya kita benar-benar menguasai marketnya. Itu yang akhirnya kita naiknya growth-nya tuh gila-gilaan. Malah kita pertama kali dalam seumur hidup ya, gue achieve-nya itu sebesar itu pendapatannya gitu. Kenapa ya? Karena pandemik. Dan itu nggak cuman saya doang, banyak teman-teman juga yang memang cuannya gila-gilaan di era pandemik, gitu. Ya kenapa? Karena pandemik, setiap pandemik yang terjadi itu biasanya melahirkan pebisnis baru atau orang kaya baru segala macam. Dan banyak orang-orang yang memang sekarang naik gila-gilaan itu ya gara-gara pandemik. Kenapa ya? Karena orang sekarang udah aware, tiap hari buka YouTube, buka TikTok, buka Facebook, buka Instagram. Karena mereka udah nggak ada kerjaan lain selain karena di rumah gitu. Pada akhirnya itulah yang kalau bisa dibilang kalau teman-teman sekarang tidak bisa cuan walaupun masa di resesi atau tidak bisa meraih profit di masa resesi, teman-teman sayang banget karena banyak banget peluang.
Peluang itu ada di mana-mana. Teman-teman bisnis apapun itu sekarang mendukung semua. Beda dengan era saya dulu di tahun 2006, di mana dulu belum banyak mentor yang bagus, belum banyak guru yang bagus gitu kan. Sekarang udah banyak mentor yang bagus, guru yang bagus. Udah gitu toolsnya juga dulu kurang begitu mendukung. Sekarang toolsnya bertebaran banyak di mana-mana. Bahkan ya sekarang ada platform yang mempermudah kayak mengantar, mempermudah teman-teman juga untuk pengiriman COD dan segala macamnya. Itu zaman dulu itu belum ada seperti itu. Apalagi ya sekarang orang sudah mulai trust dengan online. Jadi kalau misalkan teman-teman yang saat ini belum memulai bisnis itu yang bisa saya tekankan, memulai bisnis itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Tergantung kemauan teman-teman. Oke, kayaknya gitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.